Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Nah, kali ini kebetulan saya ada suatu kisah dari salah seorang narasumber yang kebetulan berprofesi sebagai driver ojek online. Nah, dia mempunyai suatu kisah di mana waktu itu dia pernah mengantarkan arwah korban kecelakaan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum lanjut mendengarkan ceritanya, alangkah baiknya kalian bikin santai dulu diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kita mulai ke ceritanya. Peristiwa ini aku alami sekitar tahun 2018. Kebetulan waktu itu aku sedang bekerja di salah satu pabrik di kota P. Nah, sambil aku bekerja ini, aku mempunyai sampingan sebagai driver ojek online. Karena kebetulan tahun 2018 waktu itu, ojek online sedang ramai-ramainya. Biasanya aku on itu sekitar pukul 5 sore selepas aku pulang kerja. Jadi ketika pulang dari pabrik aku langsung on kan di sana. Biasanya aku on itu sampai jam 10 malam, kecuali malam Sabtu dan malam Minggu. Biasanya sampai pukul 1 malam karena memang besoknya libur. Kecuali kalau aku sedang lembur, tetap aku kembalikan jadwal menjadi pukul 10 malam. Hingga ada suatu peristiwa waktu itu. Kalau tidak salah, malam Sabtu. Nah, kebetulan besoknya aku tidak kebagian jatah lembur. Jadi malam ini aku bisa on hingga pukul 1 malam. Kenapa hingga 1 malam? Karena kebetulan kereta terakhir di stasiun terdekat yang di daerah P ini ramai-ramainya pukul 1 malam. Ada memang pukul 3, cuman penumpang yang turun tidak seramai ketika pukul 1 malam. Nah, ketika aku mulai mengonkan aplikasiku, waktu itu kebetulan permintaan dari order cukup banyak. Aku pun menyelesaikan order itu sampai tak terasa pukul setengah 10 malam. Kebetulan waktu itu aku sedang berada di salah satu jalan yang terbilang agak sepi. Ada beberapa rumah di samping-samping jalan tersebut. Namun, jalan itu jalan utama, jadi orang jarang ada di luar rumahnya. Waktu itu aku hendak menyalakan sebatang rokok untuk menemaniku dalam perjalanan berkeliling mencari order lagi. Dan saat aku hendak menyalakan rokokku itu, mendadak bahuku dipegang oleh sesuatu. Dan saat aku menoleh, ternyata tangan itu berasal dari seorang pemuda yang kutaksir umurnya sekitar 26 tahunan. "Pak, maaf, bisa antar saya?" "Bisa, Pak. Memang mau kemana?" ucapku. "Ke daerah C, Pak. Tapi saya nggak bisa pakai aplikasi. HP saya mati," ujar orang tersebut. Awalnya aku sempat curiga. Takutnya orang ini sengaja modus dan akan berbuat jahat kepadaku. Aku sempat melontarkan beberapa pertanyaan untuk meyakinkan bahwa orang ini memang tidak berniat untuk melakukan kejahatan. Dan kulihat dari raut muka dan dari tata cara berbicara, sepertinya orang ini jujur. Lalu kupersilakan orang itu untuk naik ke sepeda motorku. "Pak, silakan pakai helmnya," ucapku kepada penumpang itu. "Tidak usah, Pak. Saya kalau malam tidak mau pakai helm, Pak."
ujar pemuda itu. Aku lalu memacu sepeda motorku menuju tempat tujuan yang ditunjukkan oleh sang penumpang tadi. Sepanjang perjalanan, aku coba buka obrolan kepada penumpang itu. Namun entah kenapa, penumpang itu menjawab pertanyaanku dengan singkat. Dan kesananya lagi ketika aku bertanya kepada penumpang ini. Penumpang ini hanya diam, tidak menjawab. Aneh. Kulihat dari arah spion. Sosok itu seperti melihat terus ke arah depan. Namun sepertinya ada yang ganjil dari tatapan matanya. Karena kulihat dari spion motorku. Tatapannya seperti kosong ke arah depan. Aku pikir waktu itu orang ini sedang mempunyai masalah. Pak, memang ke daerah C mau ngapain, Pak? Ucapku membuka pertanyaan kembali. Mau nyari sesuatu, A. Tadi ada yang jatuh di sana. Oh, memang barang berharga, Pak, ucapku. Nah, penumpang tadi tak menjawab lagi. Nah, ketika hendak sampai ke daerah C ini, kebetulan daerah C ini terbilang jalanan yang sepi. Nah, saking sepinya ini, biasa dipakai oleh beberapa orang untuk melakukan balapan liar. Namun waktu itu, aku lihat pengendara yang melewati jalan itu sangat sepi. Di situ perasaanku mulai was-was. Takutnya orang ini benar-benar akan berbuat jahat kepadaku. Nah, saat benar-benar hendak sampai ke tempat yang ditunjukkan oleh si bapak tadi, tiba-tiba tangan kirinya memegang pundak. Walaupun waktu itu aku memakai jaket dari ojek onlineku, tangan itu terasa dingin menembus tulangku. Pak, kok tangannya dingin banget, Pak? Lagi sakit, Pak? Ucapku kepada penumpang itu. Enggak, mungkin hawanya lagi dingin saja. Aku tak melanjutkan pertanyaanku kembali. Hingga akhirnya aku sampai di tempat yang ditunjukkan oleh orang tadi. Kebetulan di tempat itu kulihat, di dekat jalan aspalnya pinggir jalan aspal, ada sebuah pasir yang menutupi jalan aspal itu, dengan ditandai oleh sebuah galon yang diisi air. Entah apa maksudnya waktu itu, aku tidak tahu. Aku berhenti tepat tidak jauh dari aspal yang ditutupi pasir itu. Sebentar ya, Pak, tunggu. Saya mau mencari barang itu. Nanti antar lagi aja sama Bapak, ucap orang itu. Orang itu lalu turun. Aku lihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 10 lebih. Sambil menunggu, aku menyalakan sebatang rokok. Sambil memainkan ponselku, melihat sosial media milikku. Namun kira-kira sudah sekitar 15 menit. Aku coba tengok ke belakang. Pemuda tadi masih saja seperti mencari sesuatu di area yang ditumpuki pasir itu. Sesekali ia berjalan mendekati selokan yang berada di pinggir jalan. Karena penasaran, aku akhirnya turun dan mendekati pemuda tadi. Aku masukkan ponselku ke dalam saku sambil merokok. Ketemu, Kang, yang dicarinya? Belum, Pak. Nah, emang apa Kang yang dicarinya? Pemuda itu masih saja tidak menjawab.
Kang, apa yang dicarinya? Sini sekalian biar saya bantu biar cepet. Siapa tahu bisa cepet ketemu kalau berdua yang nyarinya. Saya nyari jari kelingking saya yang hilang. Di situ aku langsung terenyak, kaget mendengar ucapan pemuda itu. Maksudnya gimana, A? Ucapku yang seakan takutnya telingaku salah mendengar ucapan dari pemuda itu. Iya, A. Kelingking saya jatuh di daerah sini. Entah berapa lama. Aku langsung mencium aroma bau busuk yang cukup menyengat dari sosok tadi. Dan sosok itu langsung menoleh ke arah aku. Di situ aku langsung kaget, bagaimana tidak. Ketika sosok itu menoleh, terlihat setengah wajahnya yang hancur. Serta tangan kanannya yang memperlihatkan jari-jarinya yang seperti terputus-putus. Dan kelingkingnya memang tak ada di sana. Tuh, kelingking saya tidak ada satu. Setelah melihat itu, aku langsung berlari ke arah motorku. Parahnya lagi, ketika aku hendak nyalakan, motorku tidak bisa di starter. Parah, motorku tidak bisa berkompromi di saat seperti ini. Kulihat sosok itu mulai berdiri dan menatap ke arahku. Karena saking paniknya, aku dorong motorku sambil disela-sela. Dan akhirnya motorku bisa menyala. Dengan cepat, aku langsung tarik gas motorku sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Aku terus saja melajukan motorku, berharap bisa cepat-cepat menemukan pengendara lain dan bisa meninggalkan tempat itu. Sesekali aku menengok ke belakang. Saking kencangnya aku bawa motor, aku benar-benar tidak kontrol dengan kondisi jalan. Dan saat lajuku sudah benar-benar kencang, mungkin kecepatan waktu itu di atas 80-an. Ketika aku melihat spion kiriku, kulihat di belakang, sosok itu sedang menyeringai, menatap ke arahku. Dari situ ketakutanku sudah benar-benar memuncak. Aku tarik gas sekencang mungkin, sambil mataku tidak tertuju ke depan, malah tertuju ke arah spion. Dan akhirnya, di situ, aku seperti mengalami benturan yang cukup kencang. Aku tak ingat apa-apa lagi di situ. Samar-samar ketika aku mulai tersadar, suasana cukup terang. Terlihat ada beberapa orang yang sepertinya mengerumuniku. Dan saat jelas-jelas aku membuka mata, sepertinya aku sudah terbaring di salah satu ranjang di rumah sakit. Kebetulan di kelilingku ada teman-teman dari tempat kerjaku dan beberapa teman-teman driver ojek online. Kulihat kondisiku cukup parah karena tangan kananku patah, kaki kiriku juga sama patah, dan beberapa luka memar dan baret di beberapa bagian tubuhku. Udah, tenang dulu. Kamu udah di rumah sakit, ujar salah satu temanku. Jam berapa sekarang? Jam 8 pagi. Semalam kami dapat kabar ada driver ojek online yang kecelakaan sama mobil di daerah C. Katanya kamu ngebut ngelawan arah. Nanti aja lah ceritanya, ucapku yang terasa masih pusing waktu itu.
Aku lalu memejamkan mataku kembali. Namun entah kenapa, saat aku memejamkan mataku dan tertidur, di dalam mimpi, aku terbayang-bayang terus sosok pemuda itu. Sosok itu terus saja meminta tolong kepadaku untuk dicarikan kelingkingnya. Tepat ketika aku terbangun kedua kali, kondisiku sudah agak mendingan. Kebetulan, teman driver ojek onlineku masih menungguku di sampingnya. Nah, aku ceritakanlah peristiwa yang aku alami kepada dia. Loh, dia sangat kaget mendengar ceritaku. Kamu memang tidak tahu. Yang kamu ceritain tadi yang ada pasir. Itu kemarin siang ada yang tabrakan meninggal di situ. Aku kaget mendengar ucapan dari temanku itu. Bahkan, maaf, tubuhnya nyampe kepotong-potong beberapa bagian karena sempat kegencet sama mobil truk. Aduh. Dan katanya memang beberapa bagiannya itu ada yang memang terpisah. Ya gak tahu kalau memang ada yang hilang. Bro, coba minta tolong kamu cari ke sana ada nggak? Ah, udah jangan ngada-ngada. Masa harus cari-cari kelingking? Ucap temanku waktu itu. Ya sudahlah, kalau memang tidak mau. Nah, sore harinya, temanku itu lalu pergi. Kebetulan, aku juga sudah mengabari keluargaku yang berada di luar kota. Kakakku lalu bergegas menuju rumah sakit di mana tempat saya dirawat. Nah, singkat cerita, kakakku datang menungguku. Malamnya ketika aku sedang tertidur. Kebetulan, kakakku ini sedang keluar hendak mencari makan. Kalau tidak salah, pukul 8:30 malam. Kebetulan, ruangan di mana tempatku dirawat tak ada pasien lain selain saya. Jadi di ruangan itu hanya saya sendirian. Nah, saat 9:30 itu, aku seperti mendengar suara. Bisikan di telinga kananku. Tolong cariin kelingking saya. Aku langsung terhenyak mendengar ucapan itu di telinga kananku. Dan saat aku menoleh, bagaimana tidak kaget. Di sampingku sudah berdiri pemuda yang kemarin terlihat menyeramkan itu. Yang kini berada tepat di samping ranjang rumah sakitku. Otomatis, aku bingung harus seperti apa. Karena kondisi tanganku waktu itu diikat. Dan aku benar-benar tidak bisa digerakkan. Sedangkan suaraku seakan tidak keluar dari tenggorokanku. Aku terlihat seperti orang yang sesak saja sambil menatap sosok itu. Dan terasa sosok itu lalu memegang tanganku. Tangan itu terasa benar-benar dingin. Bahkan kulihat darah masih mengalir dari tangan kirinya itu. Sosok itu terus menatapku sambil menyeringai. Dan tak berapa lama, kakakku datang membuka pintu. Dia alangkah terkejutnya melihat kondisiku yang seperti itu. Namun, kakakku ini tidak bisa melihat penampakan sosok pemuda itu. Kakakku lalu memanggil suster. Dan tak berapa lama, beberapa suster datang. Mereka coba menenangkanku. Karena mereka melihat aku seperti orang yang sedang asma atau kena serangan jantung. Lalu dipasangilah aku pernapasan bantuan. Di situ aku tak melihat lagi sosok penampakan itu. Entah hilang kemana.
terasa dadaku benar-benar sakit. Mungkin karena kaget dan mungkin karena efek benturan pas kecelakaan kemarin. Setelah kejadian itu, aku mengabari temanku yang sesama driver ojek online itu untuk datang menemuiku di rumah sakit. Siang harinya, dia datang bersama salah satu temannya. Aku ceritakanlah peristiwa yang kualami tadi malam itu. Awalnya dia tetap tidak mau untuk mencarikan kelingking itu di sana. Namun setelah aku desak, akhirnya dia mau. Berangkatlah dia bersama temannya itu menuju lokasi bekas kecelakaan pemuda itu. Dan katanya setelah mencari cukup lama, ditemukannya kelingking itu di salah satu rumput yang memang agak tertutup. Kelingking itu bahkan sudah dikerubuti oleh semut. Otomatis, temanku sangat kaget. Namun karena memang dia sadar bahwa pemilik kelingking itu adalah korban yang kecelakaan itu, dengan cepat dia memberitahukan pihak berwajib bahwa ada salah satu potongan tangan yang tertinggal dari korban yang kecelakaan itu. Nah, temanku lalu mengabariku bahwa jarinya sudah ketemu. Lalu sudah dikebumikan bersama jenazahnya. Aku pun merasa lega. Nah, malamnya ketika aku tertidur, aku bermimpi didatangi oleh pemuda itu. Namun kini dia tak menampakkan wajahnya yang menyeramkan. Dia hanya tersenyum dan seakan memberikan isyarat berterima kasih kepadaku. Setelah itu, aku tak mengalami teror dari pemuda itu lagi. Dan 2 hari kemudian, aku bisa pulang dari rumah sakit dan tetap harus rawat jalan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.